Kalau kamu terus berada di ruangan ini, kamu harus siap dengan satu hal. Siap dengan apa? Bahwa tidak semua yang kamu lihat di sini bisa dijelaskan dengan mudah. Kalau begitu, kenapa saya dipanggil ke tempat seperti ini? Karena kamu dianggap berbeda dari yang lain. Suara itu terdengar pelan di dalam sebuah ruangan kantor di lantai paling atas. Suasana tenang, tetapi ada ketegangan kecil yang tidak terlihat jelas. Dua orang berdiri dan duduk di sisi yang berbeda, seolah sedang menjaga jarak yang tidak bisa diukur hanya dengan langkah kaki. Perusahaan ini tidak pernah memberikan kesempatan tanpa alasan. Lanjut suara yang lebih tenang itu. Saya hanya melakukan pekerjaan saya seperti biasa, jawab yang satunya. Justru itu yang membuat kamu tidak biasa. Keheningan langsung memenuhi ruangan setelah kalimat itu selesai diucapkan. Tidak ada suara lain selain detik jam yang berjalan pelan di dinding. Banyak orang di sini bekerja keras. Suara itu kembali terdengar. Tapi tidak semua orang mampu melihat apa yang ada di balik pekerjaan itu. Dan kamu mulai melihatnya, tambahnya lagi. Tatapan itu tidak terlalu tajam, tetapi cukup membuat suasana menjadi berbeda dari sebelumnya. Seolah ada sesuatu yang sedang diuji tanpa kata-kata yang jelas. Aku tidak tahu sampai sejauh mana kamu bisa bertahan di lingkungan seperti ini, ucapnya pelan. Tapi satu hal yang pasti, setelah kamu masuk lebih jauh, kamu tidak bisa kembali melihat semuanya dengan cara yang sama. Kalimat itu menggantung di udara, tidak langsung mendapat jawaban. Dan di saat itu, satu pertanyaan besar muncul tanpa diucapkan keras-keras. Apakah keputusan untuk masuk lebih dalam ke dunia kerja ini akan membawa sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya? Halo sahabat Kisah Luna, terima kasih sudah kembali bersama kami. Jangan lupa, tuliskan kota asal kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal. Tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Kisah Luna. Sekarang, mari kita mulai perjalanan cerita yang penuh emosi ini. Hari itu dimulai seperti hari kerja pada umumnya di sebuah perusahaan besar yang selalu sibuk sejak pagi. Gedung tinggi itu sudah dipenuhi orang-orang yang datang dengan langkah cepat membawa urusan masing-masing. Ada yang langsung menuju ruang rapat, ada yang duduk di meja kerja sambil membuka laptop, dan ada juga yang berdiri sambil berbicara singkat sebelum memulai aktivitas. Semua terlihat normal. Semua terlihat seperti rutinitas biasa yang sudah terjadi berkali-kali. Namun, di balik rutinitas itu, ada satu hal kecil yang akan mengubah suasana hari itu tanpa disadari siapapun. Hari ketika seorang karyawan baru mulai bekerja di perusahaan tersebut. Karyawan baru itu masuk melalui pintu utama tepat pada waktu kantor mulai aktif. Ia tidak datang dengan gaya yang mencolok. Tidak ada hal berlebihan dalam penampilannya. Ia hanya membawa map dokumen sederhana dan langkah yang tenang. Namun ada sesuatu yang berbeda dari caranya membawa diri. Ia tidak terlihat gugup seperti kebanyakan orang baru. Tidak terlalu banyak melihat sekeliling dengan rasa canggung. Ia berjalan lurus, seolah sudah memahami kemana harus melangkah. Di resepsionis, ia hanya berbicara seperlunya, lalu diarahkan ke bagian dalam. Dan dari situ, hari pertamanya dimulai. Ruangan kerja terbuka di lantai bawah penuh dengan suara kecil yang saling bercampur. Suara keyboard, suara telepon, dan percakapan singkat antar karyawan. Karyawan baru itu duduk di meja yang sudah disiapkan. Komputernya sudah menyala. Beberapa dokumen sudah diletakkan di sampingnya. Ia mulai membaca tugas pertama tanpa banyak bertanya. Tangannya bergerak pelan, tetapi pasti. Matanya fokus pada layar.
seolah ia benar-benar ingin memahami semuanya dengan cepat tanpa mengganggu orang lain. Beberapa rekan kerja sempat memperhatikannya sekilas. Namun tidak ada yang terlalu lama menaruh perhatian. Karena di tempat seperti ini, orang baru datang dan pergi adalah hal yang biasa. Di lantai paling atas gedung itu, suasana jauh lebih tenang. Ruangan besar dengan kaca lebar menghadap ke kota yang sibuk. Di dalamnya, seorang wanita duduk di kursi kerja yang menghadapi beberapa layar monitor. Ia adalah CEO perusahaan tersebut. Dikenal sebagai sosok yang tegas, jarang berbicara tanpa alasan, dan selalu mengambil keputusan berdasarkan logika yang jelas. Hari itu, ia sedang memantau aktivitas perusahaan seperti biasa. Sampai salah satu layar menampilkan data karyawan baru yang baru saja masuk. Awalnya, ia hanya melihat sekilas. Tidak ada niat khusus, tidak ada perhatian berlebihan. Namun, beberapa detik kemudian, pandangannya berhenti sedikit lebih lama dari biasanya. Bukan karena ada sesuatu yang salah, tetapi karena ada sesuatu yang terasa berbeda. Cara karyawan itu bekerja terlihat terlalu tenang untuk seseorang yang baru masuk. Tidak ada gerakan yang terburu-buru, tidak ada tanda kebingungan yang berlebihan. Hanya fokus yang stabil. Dan hal itu membuatnya tanpa sadar memperhatikan lebih lama. Menjelang siang, karyawan baru itu dipanggil ke lantai atas untuk menyerahkan laporan awal. Ia berjalan melewati lorong panjang yang lebih sunyi dibandingkan lantai bawah. Setiap langkah terasa lebih teratur. Setiap pintu yang dilewati terasa lebih penting. Sampai akhirnya ia berhenti di depan sebuah ruangan besar. Pintu terbuka, dan ia masuk dengan sikap tenang. Di dalam ruangan itu, CEO sudah menunggu. Wanita itu duduk di balik meja kerja besar. Tatapannya langsung mengarah kepadanya. Tenang, tidak menunjukkan ekspresi berlebihan. Namun ada wibawa yang terasa jelas di dalam ruangan itu. "Silakan duduk," ucapnya singkat. Karyawan itu mengangguk lalu duduk dengan sopan. Tidak ada percakapan panjang di awal. Hanya suasana yang dipenuhi ketenangan yang cukup tebal. "Ini laporan awal saya," kata karyawan itu sambil menyerahkan dokumen. CEO menerima dokumen tersebut tanpa banyak reaksi. Ia membuka halaman pertama, membaca perlahan, lalu berpindah ke halaman berikutnya. Ruangan itu tetap sunyi. Hanya suara halaman kertas yang dibalik pelan. Beberapa saat kemudian, ia berhenti membaca. Bukan karena ada kesalahan, tetapi karena struktur laporan itu terlihat sangat rapi dan teratur. Lebih rapi dari yang ia perkirakan untuk seorang karyawan baru. "Siapa yang membimbing kamu menyusun ini?" tanyanya akhirnya. "Saya menyusunnya sendiri," jawab karyawan itu dengan tenang. Jawaban itu sederhana, namun membuat suasana sedikit berubah. Bukan berubah secara besar, tetapi cukup untuk menciptakan jeda kecil dalam pikiran CEO tersebut. Untuk beberapa detik, CEO itu tidak langsung melanjutkan membaca. Ia justru menatap karyawan di depannya, bukan dengan cara menilai secara keras, tetapi seperti sedang mencoba memahami sesuatu yang belum sepenuhnya terlihat. Karyawan itu tetap tenang, tidak menunjukkan rasa gugup yang berlebihan, hanya berdiri dan menunggu instruksi berikutnya. "Baik," akhirnya CEO berkata pelan, "kerjakan lanjutan dari laporan ini untuk minggu depan." Karyawan itu mengangguk. "Baik." Tidak ada percakapan tambahan. Namun pertemuan singkat itu meninggalkan sesuatu yang tidak langsung hilang setelah pintu ruangan tertutup. Setelah karyawan itu keluar, CEO masih duduk beberapa saat. Ia menatap dokumen di tangannya, kemudian meletakkannya perlahan di meja. Bukan karena laporan itu istimewa secara besar,
tetapi karena ada sesuatu yang membuatnya berhenti lebih lama dari biasanya. Ia terbiasa melihat banyak karyawan setiap hari, namun sangat jarang ada yang meninggalkan kesan hanya dari satu pertemuan singkat. Ia bersandar di kursinya, lalu mengalihkan pandangannya ke jendela besar yang menghadap kota. Namun pikirannya tidak sepenuhnya berada di sana. Ada hal kecil yang mulai mengganggu ketenangannya, dan ia belum tahu alasan pastinya. Di lantai bawah, karyawan baru itu kembali ke meja kerjanya. Ia melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Tidak ada tanda bahwa sesuatu yang besar baru saja terjadi. Namun tanpa ia sadari, ia baru saja meninggalkan kesan kecil di tempat yang sangat penting. Sementara di lantai atas, seseorang yang terbiasa mengendalikan banyak hal dalam perusahaan besar justru mulai memikirkan sesuatu yang tidak ada di dalam jadwal hariannya. Hari itu tetap terlihat seperti hari biasa, tetapi sebenarnya sebuah awal baru telah dimulai. Awal dari perhatian yang tidak disengaja dan awal dari sesuatu yang perlahan akan tumbuh tanpa mereka rencanakan. Hari kedua di perusahaan itu dimulai dengan suasana yang hampir sama seperti hari sebelumnya. Gedung masih dipenuhi kesibukan sejak pagi. Orang-orang berjalan cepat dari satu ruangan ke ruangan lain. Suara percakapan singkat terdengar di setiap sudut. Semua tampak seperti rutinitas yang tidak pernah berubah. Namun, bagi satu orang di dalam gedung itu, ada sesuatu yang mulai terasa sedikit berbeda. Bukan di lingkungan sekitar, tetapi di dalam cara ia mulai memperhatikan satu sosok yang baru saja masuk ke dalam perusahaannya. Karyawan baru itu kembali datang lebih awal dari jam kerja resmi. Ia duduk di meja yang sama seperti kemarin, menyalakan komputer, membuka file pekerjaan, dan langsung mulai bekerja tanpa banyak berbicara dengan orang lain. Tidak ada perubahan besar dari cara kerjanya. Tetap tenang, tetap fokus, dan tetap tidak berusaha menarik perhatian siapapun. Namun justru dari ketenangan itulah, perhatian kecil mulai tumbuh tanpa disadari. Di lantai paling atas gedung, CEO perusahaan itu sedang memeriksa jadwal harian, agenda rapat, laporan keuangan, dan beberapa keputusan penting perusahaan. Semua terlihat seperti hari biasa, namun matanya sempat berhenti sesaat pada data kehadiran karyawan baru itu. Bukan karena nama itu penting, tetapi karena ada rasa penasaran kecil yang tidak bisa ia abaikan sejak kemarin. Ia tidak menyebutkannya kepada siapapun, tidak juga menunjukkan secara langsung. Namun ia mulai memperhatikan lebih sering dari yang seharusnya. Menjelang siang, sebuah rapat kecil diadakan di ruang konferensi lantai atas. Beberapa karyawan dari berbagai divisi hadir, termasuk karyawan baru yang baru beberapa hari bekerja. Ruangan itu cukup luas. Dinding kaca di satu sisi menampilkan pemandangan kota yang sibuk di luar. Di ujung meja, CEO duduk dengan sikap tenang seperti biasa. Semua orang sudah terbiasa dengan suasananya yang tidak banyak basa-basi. Rapat dimulai dengan pembahasan laporan internal. Satu persatu orang menyampaikan pendapat. Suasana berjalan formal dan teratur. Ketika giliran karyawan baru itu tiba, ruangan sempat hening sejenak. Bukan karena ia ditakuti, tetapi karena ia adalah orang baru di antara orang-orang yang sudah berpengalaman. Ia membuka file di depannya, lalu mulai berbicara dengan suara yang tenang. Saya melihat ada bagian kecil dalam alur kerja yang bisa disederhanakan. Semua orang menoleh, bukan dengan reaksi berlebihan, tetapi dengan perhatian yang lebih serius. Ia melanjutkan penjelasannya dengan bahasa yang sederhana. Tidak berlebihan. Tidak mencoba terlihat pintar. Hanya menyampaikan apa yang ia pikirkan dengan jelas. CEO di ujung meja mendengarkan tanpa menyela. Matanya tetap fokus. Namun ada perubahan kecil dalam cara ia memperhatikan. Lebih tajam, lebih dalam, dan sedikit lebih lama dari sebelumnya. Setelah karyawan baru itu selesai berbicara, beberapa orang memberikan tanggapan singkat. Ada yang setuju,
ada yang menambahkan sedikit pendapat. Rapat kembali berjalan seperti biasa. Namun ada satu hal yang berbeda bagi CEO. Bukan ide besar yang membuatnya terdiam, tetapi cara penyampaiannya. Sederhana, langsung, dan tidak berusaha mencari perhatian. Hal seperti itu jarang terjadi di ruang rapat perusahaan besar. Dan justru itu yang membuatnya mulai memperhatikan lebih serius. Selama rapat berlangsung, CEO beberapa kali melihat ke arah karyawan baru itu. Bukan secara terang-terangan, tetapi sesekali. Seperti memastikan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Karyawan itu tetap fokus pada catatannya sendiri. Tidak menyadari bahwa dirinya sedang diamati lebih sering dari biasanya. Setiap gerakannya terlihat sederhana. Namun ada ketenangan yang berbeda dari karyawan lain. Dan ketenangan itu mulai meninggalkan kesan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Rapat akhirnya selesai. Setelah beberapa pembahasan ditutup, semua orang mulai meninggalkan ruangan. Beberapa kembali ke lantai kerja masing-masing. Karyawan baru itu juga bersiap keluar. Namun sebelum ia benar-benar pergi, suara CEO menghentikannya sejenak. Sebentar. Semua orang yang masih berada di ruangan itu langsung menoleh. Namun tidak ada ketegangan. Hanya rasa penasaran kecil. Karyawan baru itu berhenti dan menoleh kembali. Lanjutkan ide yang kamu sampaikan tadi, kata CEO dengan nada tenang. Susun dalam bentuk laporan yang lebih detail. Serahkan dalam 2 hari. Karyawan itu mengangguk. Baik. Tidak ada percakapan tambahan. Namun, semua orang yang mendengar itu bisa merasakan satu hal. Bahwa ide kecil yang disampaikan tadi tidak dianggap sepele. Setelah semua orang keluar dari ruangan, CEO masih duduk di kursinya. Ia tidak langsung melanjutkan pekerjaan lain. Tangannya memegang pulpen. Matanya melihat ke arah meja kosong di depannya. Ia terdiam beberapa saat. Bukan karena lelah, tetapi karena pikirannya sedang memproses sesuatu yang baru. Ia terbiasa menilai orang dengan cepat. Namun kali ini ada sesuatu yang tidak langsung bisa ia simpulkan. Karyawan baru itu tidak mencolok, tidak berusaha terlihat menonjol, tetapi justru itu yang membuatnya sulit diabaikan. Di lantai bawah, karyawan baru itu kembali ke mejanya seperti biasa. Ia melanjutkan pekerjaan tanpa mengetahui bahwa dirinya baru saja menjadi perhatian di ruang rapat tingkat atas. Sementara di lantai atas, CEO perusahaan itu mulai menyadari satu hal kecil, bahwa perhatian yang ia berikan sejak hari pertama bukan lagi sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang perlahan mulai mengganggu ketenangan rutinnya. Dan sesuatu itu berasal dari seseorang yang baru saja memasuki perusahaannya. Hari itu berakhir seperti hari kerja biasa bagi semua orang. Tetapi di balik rutinitas yang terlihat sama, sebuah perubahan kecil telah dimulai. Perubahan yang belum memiliki nama, namun sudah mulai tumbuh tanpa disadari siapapun. Hari ketiga di perusahaan itu berjalan seperti 2 hari sebelumnya. Tetapi ada satu hal yang tidak lagi sama. Bukan pada gedungnya, bukan pada rutinitas pekerjaannya, tetapi pada cara seseorang di lantai atas mulai memperhatikan satu nama yang baru saja masuk ke dalam sistem perusahaan. Perhatian itu awalnya kecil, hampir tidak terasa. Namun semakin hari, ia mulai muncul lebih sering dari yang seharusnya. Karyawan baru itu datang lebih awal seperti biasa. Ia duduk di meja kerjanya, menyalakan komputer,
membuka file pekerjaan, dan mulai bekerja tanpa menunggu instruksi panjang. Beberapa rekan kerja sudah mulai terbiasa dengan caranya yang tenang. Tidak banyak berbicara, tidak banyak bertanya, namun selalu menyelesaikan tugas tepat waktu. Di lingkungan seperti ini, sikap seperti itu mulai diperhatikan, walaupun tidak selalu diucapkan secara langsung. Di lantai paling atas gedung, CEO perusahaan itu sedang membaca beberapa laporan penting. Namun pikirannya tidak sepenuhnya fokus pada dokumen di depannya. Sesekali, ia melihat data kecil di layar monitor. Nama karyawan baru itu muncul lebih sering dari yang ia sadari sebelumnya. Bukan karena ada masalah, tetapi karena pekerjaan yang ia hasilkan selalu selesai lebih cepat dari estimasi awal. Hal kecil itu tidak mengganggu sistem perusahaan, namun cukup untuk membuat seseorang yang terbiasa memperhatikan detail mulai menaruh perhatian lebih. Menjelang siang, karyawan baru itu menuju ruang kopi di lantai tengah. Tidak banyak orang di sana saat itu. Hanya beberapa karyawan yang sedang beristirahat sebentar. Ia menuangkan kopi ke dalam gelas sederhana, lalu berdiri di dekat jendela kecil yang menghadap ke dalam gedung. Tanpa ia sadari, seseorang sedang masuk ke ruangan yang sama. CEO perusahaan itu. Bukan sesuatu yang direncanakan. Hanya kebetulan yang terjadi di waktu yang sama. Ruangan itu langsung terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada suara, tetapi karena kehadiran dua orang itu secara bersamaan menciptakan suasana yang berbeda. CEO itu mengambil kopi tanpa banyak bicara. Karyawan baru itu menoleh sekilas, lalu mengangguk sopan. Beberapa detik berlalu dalam diam. Lalu suara CEO terdengar pelan. "Kamu selalu bekerja seperti itu?" Pertanyaan itu sederhana. Tidak terdengar seperti interogasi, hanya pertanyaan yang muncul secara spontan. Karyawan itu menatap sebentar sebelum menjawab. "Iya, saya terbiasa menyelesaikan pekerjaan lebih awal kalau bisa." Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada tambahan kata yang berlebihan. Namun jawaban itu justru membuat suasana menjadi sedikit berbeda. CEO itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Namun matanya sempat memperhatikan karyawan itu lebih lama dari biasanya. Bukan dengan cara menilai secara keras, tetapi seperti mencoba memahami sesuatu yang belum sepenuhnya terlihat. Karyawan itu tidak menyadari hal tersebut. Ia hanya berdiri tenang sambil menatap ke arah luar jendela kecil. Suasana kota di luar gedung terlihat sibuk seperti biasa. Namun di dalam ruangan kecil itu, waktu terasa sedikit lebih lambat. "Kenapa kamu memilih bekerja di perusahaan ini?" tanya CEO tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat karyawan itu sedikit berpikir, bukan karena tidak tahu jawabannya, tetapi karena tidak pernah diminta menjelaskan hal itu secara langsung sebelumnya. "Karena saya ingin belajar di tempat yang memiliki sistem kerja yang besar dan terstruktur," jawabnya akhirnya. Jawaban itu sederhana, tetapi jelas. CEO mengangguk kecil, tidak ada komentar tambahan. Namun di dalam pikirannya, jawaban itu meninggalkan kesan tertentu. Bukan jawaban yang dibuat untuk terdengar baik, tetapi jawaban yang terasa jujur. Setelah percakapan itu, tidak ada lagi kata-kata yang keluar. Namun keheningan yang terjadi tidak terasa canggung, hanya tenang. Seperti dua orang yang tidak perlu berbicara terlalu banyak untuk memahami bahwa percakapan itu sudah cukup. Karyawan baru itu kemudian bersiap untuk kembali ke lantai kerjanya. Namun sebelum ia benar-benar pergi, CEO berkata sekali lagi, "Lanjutkan pekerjaanmu dengan cara seperti ini." Kalimat itu singkat, namun memiliki makna yang cukup jelas. Karyawan itu mengangguk. "Baik." Lalu ia keluar dari ruangan. Setelah pintu tertutup, CEO masih berdiri di tempatnya. Tangannya memegang cangkir kopi, namun pikirannya tidak lagi berada pada pekerjaannya. Ia menatap ke arah jendela yang sama seperti tadi. Namun kali ini, fokusnya bukan pada pemandangan luar, tetapi pada percakapan singkat yang baru saja terjadi.
Ia terbiasa berbicara dengan banyak orang setiap hari. Namun sangat jarang percakapan singkat seperti itu meninggalkan kesan yang bertahan lebih lama dari biasanya. Sisa hari itu berjalan seperti biasa di perusahaan. Rapat tetap berlangsung, pekerjaan tetap berjalan. Namun di balik semua rutinitas itu, ada satu hal yang mulai berubah perlahan. CEO itu mulai lebih sering memperhatikan satu nama yang sama. Bukan karena kewajiban, tetapi karena sesuatu yang sulit dijelaskan secara langsung. Karyawan baru itu tidak melakukan hal luar biasa, tidak menarik perhatian dengan cara yang mencolok, namun justru karena kesederhanaannya itulah, ia mulai terlihat berbeda di antara banyak orang lain. Di lantai bawah, karyawan itu kembali bekerja seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa dirinya baru saja meninggalkan kesan kecil di ruang yang tidak semua orang bisa masuk dengan mudah. Di lantai atas, seseorang yang terbiasa mengatur banyak keputusan besar dalam perusahaan justru mulai memikirkan hal yang tidak ada dalam agenda hariannya. Hari itu tidak menunjukkan perubahan besar bagi siapapun yang melihat dari luar. Tetapi di dalam alur yang tidak terlihat, sebuah perhatian kecil telah berubah menjadi sesuatu yang mulai tumbuh lebih dalam. Dan semuanya dimulai dari percakapan singkat yang tidak pernah direncanakan sebelumnya. Hari keempat di perusahaan itu dimulai dengan suasana yang tampak biasa saja dari luar. Gedung tetap penuh dengan aktivitas. Orang-orang datang dan pergi dengan ritme yang sama seperti hari sebelumnya. Rapat, laporan, dan pekerjaan administratif berjalan tanpa perubahan besar. Namun di balik rutinitas itu, ada satu hal yang mulai bergerak pelan di dalam lingkaran kecil antara seorang CEO dan seorang karyawan baru. Sesuatu yang tidak terlihat oleh semua orang, tetapi mulai terasa bagi mereka berdua, meskipun belum diucapkan secara langsung. Karyawan baru itu kembali menjalani hari kerjanya seperti biasa. Ia datang tepat waktu, duduk di meja yang sama, membuka file yang sama, dan menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang konsisten. Namun, sejak hari sebelumnya, beberapa rekan kerja mulai memperhatikan bahwa ia sering dipanggil ke lantai atas. Bukan karena kesalahan, tetapi karena ada tugas tambahan yang datang langsung dari manajemen. Hal seperti itu tidak sering terjadi untuk karyawan baru. Dan itu mulai menjadi bahan perhatian kecil di antara beberapa orang. Namun, ia sendiri tidak banyak menanggapi hal itu. Ia tetap fokus pada pekerjaan yang diberikan. Di lantai paling atas gedung, CEO perusahaan itu sedang membaca beberapa dokumen penting. Namun, pikirannya tidak hanya berada pada urusan perusahaan secara umum. Sejak beberapa hari terakhir, ia mulai memperhatikan satu hal kecil yang terus berulang. Karyawan baru itu selalu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari jadwal. Tidak hanya cepat, tetapi juga rapi dan terstruktur. Hal itu membuatnya mulai mempertimbangkan sesuatu yang jarang ia lakukan. Memberikan tugas langsung yang lebih spesifik, bukan melalui sistem umum, tetapi secara pribadi melalui instruksi langsung. Menjelang siang, karyawan baru itu menerima panggilan ke lantai atas. Tidak ada penjelasan panjang, hanya instruksi sederhana dari sekretaris untuk segera datang ke ruang CEO. Ia meninggalkan mejanya dengan tenang, tidak terlihat gugup. Namun kali ini, suasana di sekelilingnya terasa sedikit berbeda. Beberapa rekan kerja memperhatikan sekilas, namun tidak ada yang mengatakan apapun. Seperti sudah mulai terbiasa dengan pola baru yang terjadi. Ketika pintu ruangan terbuka, CEO sudah berada di dalam. Seperti biasa, suasana ruangan itu tenang. Cahaya alami masuk melalui jendela besar.
dan semua terlihat sangat teratur. Namun kali ini ada satu dokumen tambahan di atas meja. CEO menunjuk kursi di depan tanpa banyak kata. Duduk. Karyawan itu duduk dengan sikap tenang seperti biasanya. Tidak ada percakapan panjang di awal. Hanya suasana yang dipenuhi ketenangan yang terasa lebih dalam dari sebelumnya. Aku ingin kamu mengerjakan satu hal tambahan, kata CEO akhirnya. Karyawan itu mendengarkan dengan fokus. Ada alur kerja di divisi tertentu yang terasa terlalu panjang. Aku ingin kamu menganalisis dan menyederhanakannya. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi memiliki bobot yang cukup besar. Karena tugas seperti itu biasanya tidak diberikan kepada karyawan baru. Karyawan itu mengangguk pelan. Baik. Tidak ada pertanyaan tambahan, tidak ada penolakan. Hanya jawaban singkat yang menunjukkan kesiapan. CEO itu memperhatikan reaksi karyawan tersebut. Tidak ada ekspresi berlebihan, tidak ada kebingungan yang terlihat jelas. Hanya ketenangan yang tetap sama seperti sebelumnya. Hal itu membuatnya sedikit berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Ini bukan tugas ringan, tambahnya. Aku tidak meminta hasil cepat, aku meminta hasil yang benar. Karyawan itu mengangguk lagi. Baik, saya akan kerjakan dengan hati-hati. Setelah instruksi itu diberikan, tidak ada lagi pembahasan panjang. Namun sebelum karyawan itu berdiri untuk pergi, CEO berkata satu hal lagi. Kalau ada yang tidak kamu pahami, tanyakan langsung. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi bagi lingkungan kerja di perusahaan sebesar ini, itu bukan hal yang biasa. Karyawan itu mengangguk. Baik, lalu ia berdiri dan meninggalkan ruangan. Setelah pintu tertutup, CEO tetap duduk di kursinya. Ia tidak langsung kembali ke pekerjaannya. Matanya menatap dokumen di atas meja. Namun pikirannya tidak sepenuhnya fokus di sana. Ia mulai menyadari satu hal kecil, bahwa sejak karyawan itu datang, ia mulai lebih sering mengambil keputusan yang melibatkan orang tersebut secara langsung. Bukan karena rencana awal. Tetapi karena ada alasan kecil yang terus muncul setiap kali ia melihat cara kerja karyawan itu. Sementara itu, karyawan baru kembali ke meja kerjanya. Ia mulai membaca detail tugas tambahan yang baru saja diberikan. Tangannya bergerak pelan di atas keyboard. Matanya fokus pada data yang ada di layar. Tidak ada gangguan, tidak ada percakapan yang tidak perlu. Namun, tugas itu mulai membuatnya masuk lebih dalam ke struktur kerja perusahaan yang lebih besar. Hal yang sebelumnya hanya ia lihat dari luar, sekarang mulai ia pahami sedikit demi sedikit. Di lantai atas, CEO membuka jadwal harian berikutnya. Namun, di sela-sela kesibukan itu, pikirannya kembali pada satu hal yang sama. Bukan pada proyek besar perusahaan, tetapi pada seseorang yang baru beberapa hari bekerja di bawahnya. Ia tidak menyebutkan hal itu kepada siapapun, tidak menjadikannya topik rapat. Namun dalam diam, ia mulai memberikan ruang lebih besar untuk satu nama itu di dalam sistem kerjanya. Hari itu berakhir seperti hari kerja biasa di perusahaan besar tersebut. Namun di balik rutinitas yang terlihat sama, sesuatu telah berubah. Karyawan baru itu mulai mendapat tugas yang lebih dekat dengan pusat keputusan. Dan CEO mulai tanpa sadar melibatkan dirinya lebih sering dalam perkembangan pekerjaan tersebut. Tidak ada pernyataan besar, tidak ada perubahan status. Tetapi perhatian kecil yang awalnya tidak disengaja, kini mulai memiliki arah yang semakin jelas. Dan tanpa mereka sadari, jarak antara atasan dan karyawan itu mulai sedikit demi sedikit berubah menjadi sesuatu yang lebih personal dari sekadar hubungan kerja biasa. Hari kelima di perusahaan itu datang dengan suasana yang sedikit berbeda dari hari-hari sebelumnya.
Langit sejak pagi sudah terlihat mendung. Awan tebal menutupi cahaya matahari. Udara di sekitar gedung terasa lebih dingin dari biasanya. Namun aktivitas di dalam perusahaan tetap berjalan seperti biasa. Rapat, laporan, dan pekerjaan tidak pernah berhenti hanya karena cuaca berubah. Dan di tengah rutinitas itu, hubungan kecil yang tidak disadari antara seorang CEO dan karyawan baru mulai memasuki fase yang lebih halus, lebih sunyi, dan lebih sulit dijelaskan. Karyawan baru itu sudah mulai terbiasa dengan ritme kerja perusahaan. Ia tidak lagi hanya menyelesaikan tugas dasar. Sekarang ia mulai membaca pola kerja antar divisi, memahami alur komunikasi, dan mencoba melihat bagaimana sistem besar itu berjalan dari dalam. Tugas tambahan yang diberikan sehari sebelumnya membuatnya harus lebih banyak menganalisis. Ia menghabiskan waktu lebih lama di depan layar, membaca data, menyusun catatan kecil, dan mencoba menyederhanakan hal-hal yang sebelumnya terlihat rumit. Namun ia tetap bekerja dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak mengeluh. Di lantai atas gedung, CEO perusahaan itu sedang memeriksa beberapa laporan dari divisi berbeda. Namun pikirannya beberapa kali kembali pada satu hal yang sama. Tugas yang ia berikan kepada karyawan baru itu. Bukan karena tugasnya besar, tetapi karena hasil awal yang ia lihat sebelumnya menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Sederhana, tetapi terstruktur. Dan itu membuatnya mulai memperhatikan lebih dalam dari sekadar hasil kerja biasa. Ia tidak mengatakannya kepada siapapun. Namun di dalam pikirannya, nama itu mulai muncul lebih sering dari sebelumnya. Menjelang sore, karyawan baru itu kembali dipanggil ke lantai atas. Kali ini suasananya sedikit berbeda. Langkahnya tidak tergesa, namun di dalam gedung, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Lift naik perlahan, angka lantai berubah satu persatu. Dan semakin tinggi ia naik, semakin terasa perbedaan suasana antara lantai bawah dan lantai atas. Ketika pintu lift terbuka, ia langsung diarahkan menuju ruangan CEO. Tidak ada penjelasan tambahan, hanya instruksi singkat dari sekretaris. Ketika ia masuk, CEO sudah berada di dalam ruangan. Namun kali ini tidak ada dokumen yang terbuka di meja. Hanya suasana tenang seperti seseorang yang sedang menunggu. "Masuk," ucapnya pelan. Karyawan itu duduk seperti biasa. Namun suasana kali ini terasa sedikit berbeda. Lebih ringan, tetapi juga lebih dalam. Seperti ada percakapan yang tidak hanya tentang pekerjaan. "Apa kamu merasa kesulitan dengan tugas yang aku berikan?" Pertanyaan itu keluar dengan nada yang datar. Tidak terdengar seperti interogasi. Lebih seperti perhatian yang tidak biasa dalam lingkungan kerja formal. Karyawan itu menggeleng pelan. Tidak terlalu sulit, hanya butuh waktu untuk memahami alurnya. CEO mengangguk kecil. Namun matanya tetap memperhatikan. Bukan dengan cara menekan, tetapi seperti sedang mencoba membaca sesuatu yang tidak tertulis. "Aku ingin kamu tidak hanya menyelesaikannya," kata CEO kemudian, "tapi juga memahami kenapa sistem itu berjalan seperti itu." Karyawan itu mengangguk. "Saya mengerti." Tidak ada percakapan panjang setelah itu. Namun kata-kata itu terasa lebih berat dari sekedar instruksi kerja biasa.
karena di dalamnya ada kepercayaan kecil yang mulai diberikan secara perlahan. Ketika karyawan itu keluar dari ruangan, hujan di luar gedung mulai turun dengan deras. Dari kaca besar di lorong, terlihat kota yang mulai basah oleh air hujan. Lampu kendaraan terlihat samar, dan suara hujan terdengar pelan. Meskipun berada di dalam gedung, ia berdiri sejenak di dekat jendela, melihat keluar tanpa terburu-buru kembali ke lantai kerja. Untuk sesaat, pikirannya terasa lebih tenang dari biasanya. Ketika ia hendak kembali ke lantai bawah, lift terbuka dan memperlihatkan seseorang yang sudah dikenalinya. CEO itu juga masuk ke lift yang sama. Tidak ada orang lain. Hanya mereka berdua di dalam ruang kecil itu. Pintu lift tertutup perlahan, dan suasana langsung menjadi sunyi. Hanya suara hujan yang terdengar samar dari luar gedung. Tidak ada yang langsung berbicara. Namun tidak ada rasa canggung yang berlebihan. Hanya diam yang terasa normal. Seperti dua orang yang sudah mulai terbiasa berada dalam ruang yang sama tanpa harus selalu berbicara. Lift bergerak turun perlahan. Angka lantai berubah satu persatu. Dan di tengah keheningan itu, CEO akhirnya berbicara pelan. "Kamu tidak pulang sekarang." Karyawan itu menggeleng. "Masih ada pekerjaan yang harus saya selesaikan." CEO mengangguk. Tidak ada jawaban lanjutan. Namun percakapan singkat itu terasa lebih personal dibandingkan biasanya. Ketika lift sampai di lantai bawah, pintu terbuka. Karyawan itu melangkah keluar terlebih dahulu. Namun sebelum benar-benar pergi, ia sempat menoleh sebentar. CEO masih berdiri di dalam lift. Tatapan mereka bertemu sesaat. Tidak lama. Namun cukup untuk meninggalkan kesan yang berbeda dari percakapan sebelumnya. Pintu lift kemudian tertutup. Dan masing-masing kembali ke arah yang berbeda. Hujan semakin deras ketika malam tiba. Gedung perusahaan mulai sepi. Hanya beberapa lantai yang masih menyala. Di lantai bawah, karyawan baru itu masih menyelesaikan analisis tugasnya. Di lantai atas, CEO masih duduk di ruang kerjanya. Namun kali ini, pikirannya tidak sepenuhnya berada pada laporan perusahaan. Ia teringat percakapan singkat di lift. Bukan karena hal besar, tetapi karena kesederhanaannya. Dan di dalam kesederhanaan itu, ada sesuatu yang perlahan mulai sulit diabaikan. Hari itu tidak menunjukkan perubahan besar yang bisa dilihat dengan jelas. Tidak ada pengumuman, tidak ada keputusan resmi. Namun ada sesuatu yang mulai berubah pelan-pelan. Cara mereka saling memperhatikan. Cara mereka merespons kehadiran satu sama lain. Dan cara keheningan di antara mereka tidak lagi terasa kosong, melainkan mulai terasa memiliki makna yang berbeda. Sebuah jarak yang perlahan tidak lagi terasa sejauh sebelumnya. Hari ke-6 di perusahaan itu dimulai dengan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Hujan yang turun sejak malam mulai berhenti, meninggalkan udara yang lebih sejuk dan segar di sekitar gedung.
Aktivitas kantor kembali berjalan seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam ritme hari itu. Bukan pada pekerjaan yang dilakukan orang-orang di dalamnya, tetapi pada hubungan yang perlahan mulai terbentuk antara dua orang yang sebelumnya hanya terikat oleh struktur kerja. Seorang CEO dan seorang karyawan baru yang kini mulai saling mengenal lebih dalam tanpa mereka rencanakan. Karyawan baru itu sudah semakin tenggelam dalam tugas yang diberikan beberapa hari terakhir. Ia tidak lagi hanya membaca data permukaan. Sekarang ia mulai mencoba memahami alasan di balik setiap proses kerja. Mengapa sebuah sistem dibuat seperti itu? Mengapa alur tertentu harus melewati banyak tahap? Dan apakah ada cara yang lebih sederhana tanpa mengurangi hasil akhir? Ia mencatat banyak hal kecil di buku kerjanya, menyusun ulang alur kerja dalam pikirannya, dan mencoba mencari pola yang lebih efisien. Namun di balik semua itu, ia tetap bekerja dengan tenang seperti biasa. Tidak menunjukkan bahwa ia sedang memikirkan hal yang lebih besar dari sekadar tugas harian. Di lantai atas gedung, CEO perusahaan itu sedang membaca hasil awal dari laporan yang dikirimkan oleh karyawan baru itu. Ia tidak langsung memberikan komentar, hanya membaca dengan perlahan, memeriksa setiap bagian, dan memperhatikan cara penyusunan yang semakin hari terlihat semakin matang. Bukan karena sempurna, tetapi karena ada cara berpikir yang mulai terlihat di dalamnya. Sebuah pola yang tidak dibuat secara instan, melainkan berkembang dari pemahaman yang terus bertambah. Hal itu membuatnya diam beberapa saat lebih lama dari biasanya. Bukan karena terkejut, tetapi karena mulai mengakui bahwa penilaiannya terhadap orang itu sejak awal tidak sepenuhnya sederhana. Menjelang siang, karyawan baru itu kembali dipanggil ke lantai atas. Namun kali ini tidak ada suasana tegang seperti sebelumnya. Tidak ada instruksi mendadak. Hanya permintaan sederhana untuk membahas hasil sementara dari analisis yang ia buat. Ketika ia masuk ke ruangan CEO, suasananya terasa lebih ringan. Jendela besar tetap memperlihatkan pemandangan kota. Meja kerja tetap rapi seperti biasa. Namun cara CEO duduk kali ini terlihat sedikit lebih santai. "Duduk," ucapnya seperti biasa. Namun nada suaranya tidak sedingin hari-hari sebelumnya. "Aku sudah membaca laporan awal yang kamu buat," kata CEO pelan. Karyawan itu mengangguk. Ada beberapa bagian yang menarik perhatian. Ia berhenti sejenak. Bukan karena bingung, tetapi karena sedang memilih kata yang tepat. Kamu tidak hanya melihat prosesnya, tapi juga mencoba memahami alasan di balik proses itu. Karyawan itu mendengarkan dengan tenang. "Saya mencoba melihat apakah ada cara yang lebih efisien," jawabnya singkat. CEO mengangguk pelan. Tidak ada penolakan. Tidak ada koreksi langsung. Hanya perhatian yang semakin dalam terhadap cara berpikir yang ia lihat di hadapannya. Setelah beberapa saat, CEO membuka satu dokumen baru di mejanya. "Aku ingin kamu mencoba satu hal lagi," katanya. Karyawan itu menunggu penjelasan lebih lanjut. "Aku akan memberi kamu akses ke satu alur kerja tambahan. Bukan untuk diperbaiki secara langsung, tetapi untuk kamu pelajari dari awal sampai akhir." Kata-kata itu terdengar sederhana.
namun maknanya cukup jelas. Ini bukan lagi sekadar tugas kecil, tetapi kepercayaan yang mulai diberikan secara lebih nyata. Karyawan itu mengangguk. Baik, saya akan pelajari. Setelah instruksi itu diberikan, tidak ada percakapan panjang. Namun suasana di dalam ruangan tidak lagi terasa kaku seperti di awal pertemuan mereka. Ada keheningan yang berbeda. Lebih ringan. Lebih alami. Seperti dua orang yang mulai terbiasa berada dalam ruang yang sama. Tanpa perlu banyak kata. CEO menutup dokumen di depannya. Namun tidak langsung kembali ke pekerjaan lain. Matanya sempat tertuju ke arah karyawan itu beberapa detik lebih lama dari biasanya. Bukan dengan cara menilai, tetapi seperti memastikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara langsung. Ketika karyawan itu keluar dari ruangan, ia tidak langsung kembali ke lantai bawah. Ia berhenti sebentar di lorong. Membuka catatan kecil yang selalu ia bawa. Mencatat beberapa hal dari percakapan tadi. Bukan karena diminta, tetapi karena ia merasa ada hal penting yang perlu ia pahami lebih dalam. Di dalam pikirannya, ia mulai menyadari bahwa tugas ini tidak lagi sekedar pekerjaan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Meskipun ia belum sepenuhnya mengerti apa itu. Di lantai atas, CEO kembali duduk di kursinya. Ia melihat jadwal hariannya. Namun, fokusnya tidak langsung kembali seperti semula. Ia teringat cara karyawan itu menjawab setiap pertanyaan. Sederhana, tidak berlebihan, tetapi penuh ketenangan. Ia sudah bertemu banyak orang dalam pekerjaannya. Namun jarang ada yang meninggalkan kesan hanya dari cara berpikir yang konsisten seperti itu. Dan hal itu mulai membuatnya melihat situasi ini dengan cara yang sedikit berbeda. Sejak hari itu, tanpa disadari, CEO mulai lebih sering melibatkan karyawan baru itu dalam hal-hal kecil yang penting. Bukan karena ia sudah merencanakan sesuatu, tetapi karena setiap hasil yang diberikan selalu memberikan sudut pandang baru. Di sisi lain, karyawan itu juga mulai merasa bahwa tugas yang ia terima bukan lagi sekedar pekerjaan awal, tetapi bagian dari proses yang lebih besar yang sedang ia pelajari sedikit demi sedikit. Hari itu berakhir tanpa perubahan besar yang terlihat jelas oleh orang lain. Namun di dalam alur yang tidak semua orang perhatikan, sesuatu mulai bergerak lebih dalam. Kepercayaan kecil mulai terbentuk. Perhatian yang awalnya tidak disengaja mulai berubah menjadi kebiasaan. Dan jarak antara atasan dan karyawan itu perlahan tidak lagi hanya tentang jabatan, tetapi mulai berubah menjadi hubungan profesional yang dipenuhi rasa saling memahami tanpa banyak kata. Hari ke-7 di perusahaan itu tidak dimulai dengan sesuatu yang berbeda secara mencolok. Gedung tetap berdiri seperti biasa. Aktivitas kantor tetap berjalan dengan ritme yang sudah dikenal semua orang. Orang-orang datang, bekerja, lalu kembali pulang dengan urusan masing-masing. Namun, di balik rutinitas yang terlihat sama itu, ada satu perubahan yang tidak lagi bisa disangkal oleh dua orang di lantai yang berbeda. Perubahan yang tidak diumumkan, tidak direncanakan, tetapi tumbuh perlahan dari hari ke hari tanpa mereka sadari sepenuhnya.
Karyawan baru itu kini sudah tidak lagi berada di tahap awal seperti beberapa hari sebelumnya. Ia mulai memahami alur kerja perusahaan dengan lebih baik. Bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari cara setiap keputusan diambil. Ia mulai melihat bahwa setiap proses memiliki alasan. Setiap alur memiliki pertimbangan. Dan setiap langkah tidak pernah dibuat tanpa dasar. Ia mencatat banyak hal, menyusun ulang pemikirannya, dan mencoba memahami pola besar yang sebelumnya hanya terlihat sebagai bagian kecil dari pekerjaan harian. Namun di balik semua itu, ia tetap bekerja dengan tenang seperti biasa. Tidak menunjukkan perubahan yang mencolok. Di lantai atas gedung, CEO perusahaan itu sedang duduk di ruang kerjanya. Di depannya ada beberapa dokumen penting. Namun ia tidak langsung membacanya. Matanya justru tertuju pada satu laporan yang berasal dari karyawan baru itu. Laporan yang sudah mulai berkembang dari hari ke hari. Bukan hanya berisi data, tetapi juga analisis yang semakin dalam. Ia membaca perlahan. Tidak terburu-buru. Seperti sedang mencoba memahami cara berpikir di balik tulisan itu. Bukan hanya isi permukaannya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya menilai hasil kerja, tetapi juga mulai memahami cara orang itu berpikir. Menjelang sore, tanpa jadwal resmi, karyawan baru itu dipanggil ke lantai atas. Tidak ada penjelasan panjang. Hanya pesan singkat dari sekretaris bahwa CEO ingin bertemu sebentar. Ketika ia tiba di ruangan, suasananya terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada ketegangan. Tidak ada suasana formal yang kaku seperti awal pertemuan mereka. Hanya ketenangan yang terasa lebih alami. CEO duduk di kursinya seperti biasa. Namun kali ini, ia tidak langsung membuka dokumen. Aku sudah membaca semua perkembangan laporanmu, kata CEO pelan. Karyawan itu mengangguk. Dan aku melihat satu hal yang menarik. Ia berhenti sejenak. Seperti memastikan kata-kata yang akan diucapkan berikutnya tepat. Kamu tidak hanya menyelesaikan tugas, tapi kamu mulai memahami pola di balik tugas itu. Karyawan itu mendengarkan dengan tenang. Saya hanya mencoba memahami sistemnya secara menyeluruh. Jawabnya sederhana. CEO mengangguk pelan. Namun kali ini ada perubahan kecil dalam cara ia melihat orang di depannya. Bukan lagi sekadar karyawan baru, tetapi seseorang yang mulai memahami hal yang lebih besar dari sekadar instruksi kerja. Aku akan memberi kamu tanggung jawab yang sedikit berbeda, kata CEO kemudian. Karyawan itu menatap dengan tenang. Aku ingin kamu mulai ikut dalam evaluasi beberapa keputusan kecil antar divisi. Kata-kata itu terdengar sederhana, namun maknanya tidak ringan. Itu berarti ia mulai masuk ke ruang yang sebelumnya hanya diisi oleh orang-orang tertentu. Karyawan itu terdiam sebentar. Bukan karena ragu, tetapi karena menyadari bahwa kepercayaan yang diberikan semakin besar. Baik, jawabnya akhirnya. Setelah percakapan itu, tidak ada lagi pembahasan panjang. Namun suasana di dalam ruangan terasa berbeda. Tidak lagi kaku seperti pertemuan awal mereka. Lebih tenang. Lebih terbuka. Seperti ada pemahaman yang mulai terbentuk tanpa perlu banyak kata. CEO menutup dokumen di depannya. Namun tidak langsung kembali ke pekerjaannya. Ia menatap karyawan itu beberapa detik lebih lama dari biasanya. Bukan dengan jarak seperti atasan dan bawahan, tetapi dengan cara yang lebih netral. Lebih manusiawi. Ketika karyawan itu keluar dari ruangan, ia tidak langsung kembali ke lantai bawah. Ia berhenti di lorong yang cukup sepi.
membuka catatan kecil yang selalu ia bawa. Mencatat beberapa hal dari percakapan tadi. Bukan hanya instruksi, tetapi juga arah baru yang mulai terbuka dalam pekerjaannya. Ia mulai menyadari bahwa posisinya di perusahaan ini tidak lagi sama seperti hari pertama. Ada ruang baru yang mulai ia masuki sedikit demi sedikit. Di lantai atas, CEO tetap duduk di kursinya. Namun pikirannya tidak sepenuhnya berada pada dokumen di depannya. Ia teringat percakapan singkat tadi. Terutama cara karyawan itu merespons. Tanpa berlebihan. Tidak terburu-buru. Tidak mencoba terlihat lebih dari yang seharusnya. Namun justru dari kesederhanaan itu, muncul sesuatu yang sulit diabaikan. Ia mulai menyadari bahwa perhatian yang awalnya kecil, kini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih sering hadir di pikirannya. Hari itu tidak menghasilkan perubahan besar yang bisa dilihat orang lain. Tidak ada pengumuman. Tidak ada keputusan resmi yang diumumkan ke seluruh perusahaan. Namun di dalam alur yang tidak terlihat, sesuatu telah berubah secara perlahan. Karyawan baru itu kini mulai masuk ke ruang keputusan yang lebih dalam. Dan CEO mulai tanpa sadar melibatkan dirinya lebih sering dalam perkembangan orang tersebut. Hubungan mereka masih dalam batas profesional. Namun batas itu mulai terasa tidak setegas sebelumnya. Ketika malam tiba, gedung kembali tenang seperti biasa. Lampu kantor mulai satu persatu padam. Namun di dua lantai yang berbeda, dua orang masih memikirkan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Satu mulai memahami tanggung jawab yang lebih besar. Satu lagi mulai menyadari bahwa perhatiannya tidak lagi bisa dianggap kebetulan. Dan di antara keduanya, sebuah hubungan profesional yang sederhana mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Tanpa mereka minta, dan tanpa mereka rencanakan sejak awal. Hari-hari yang terlihat biasa di permukaan ternyata menyimpan banyak perubahan kecil yang tidak langsung disadari. Sebuah pertemuan sederhana di lingkungan kerja yang awalnya hanya tentang tugas dan tanggung jawab, perlahan bisa membuka ruang pemahaman yang lebih dalam tentang manusia di balik jabatan. Tidak semua kedekatan harus dimulai dengan rencana besar. Kadang ia tumbuh dari percakapan singkat, dari kerjasama yang berulang, dan dari saling memahami tanpa banyak kata. Namun semakin jauh seseorang masuk ke dalam hubungan apapun, semakin penting untuk tetap menjaga kesadaran dan arah yang jelas. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa setiap orang membawa perjalanan hidupnya masing-masing, termasuk di lingkungan kerja. Tidak semua yang terlihat tenang berarti tidak memiliki cerita di dalamnya. Tidak semua yang terlihat tegas berarti tidak memiliki sisi manusia yang lembut. Karena itu, memahami orang lain tidak cukup hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh hati yang tidak terburu-buru menilai. Namun di sisi lain, setiap hubungan juga perlu dijaga dengan bijak, terutama ketika berada dalam lingkungan profesional. Agar tidak kehilangan batas yang seharusnya tetap dihormati. Pada akhirnya,
Hal yang paling berharga bukan hanya tentang apa yang kita rasakan, tetapi juga bagaimana kita memahami dan menjaga perasaan itu dengan cara yang tepat. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap pertemuan dalam hidup selalu membawa pelajaran, meskipun tidak selalu langsung terlihat pada awalnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.